Sebanyak 254 calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tengah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar yang digelar Badan Diklat Provinsi Gorontalo untuk merampungkan pangkat masing-masing CPNS menjadi aparatur sipil negara. Dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Ridwan Yasin dipercayakan menjadi pemateri pada latihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 24 dan 25 yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi Gorontalo. Saat memberikan materi, Sekretaris Daerah Gorontalo Utara Ridwan Yasin kembali mengingatkan kepada peserta latihan dasar tentang tugas pokok dan fungsi ASN berdasarkan ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sekretaris Daerah Gorontalo Utara Ridwan Yasin menjelaskan latihan dasar atau prajabatan begitu penting diikuti, sebab latihan ini merupakan hal mutlak yang dijadikan syarat utama bagi CPNS menjadi PNS. Selain itu, inti dari pelatihan ini nantinya materi yang didapatkan oleh peserta bisa diterapkan dalam mengemban tugas sebagai ASN di tempat kerja masing-masing. Angkatan 24-25 yang dari Kabupaten Gorontalo Utara yang saat ini sedang mengikuti diklat prajabatan. Perlu diketahui bahwa diklat prajabatan ini merupakan persyaratan mutlak untuk menjadi pegawai negeri sipil, dari CPNS menjadi PNS. Nah, semua wajib. Tadi ada 3 orang yang sedang mengandung umurnya lebih kurang 7 bulan, sehingga kami sampaikan kepada panitia untuk tetap menjamin hak-hak para CPNS yang saat ini sedang mengandung, hamil tua. Jangan sampai mereka ada keguguran atau katakan ada kecelakaan, maka kita pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara harus bertanggung jawab untuk itu. Karena yang namanya orang yang sedang mengandung, apalagi hamil tua, itu harus dikecualikan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang bersifat berat ya, seperti prajabatan. Nah, sehingga tadi saya minta kepada Badan Diklat Provinsi untuk mengecualikan kepada 3 orang itu, dan mereka tetap mengikuti pelatihan. Semua kewajiban-kewajiban dilaksanakan, tapi tidak sama dengan yang seperti biasanya, yang normal. Itu yang saya sampaikan. Kemudian saya juga menyampaikan kepada ASN itu memberikan pemahaman tentang bagaimana melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik. Mulai dari aturan perundang-undangan semua sudah saya sampaikan, Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN, Undang-Undang tentang administrasi pemerintahan, semua saya sudah sampaikan. Nah, intinya ASN itu setelah mengikuti pelatihan, maka mereka kembali ke tempat tugas masing-masing, dan apa yang mereka dapatkan di pelatihan itu dipraktekkan, dilaksanakan. Sekretaris Daerah Gorontalo Utara Ridwan Yasin juga menambahkan saat memberikan materi latihan dasar, dirinya mendapati ada beberapa peserta yang dalam keadaan hamil di atas 7 bulan. Dirinya meminta kepada pihak panitia untuk memberikan kompensasi waktu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap peserta yang kondisi hamil. Selain itu, dirinya pula mendapati sejumlah peserta dengan nilai bahasa asing di atas rata-rata dan menjadikannya sebagai calon yang akan dimasukkan dalam program unggulan pegawai bertaraf internasional. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.